Kurang lebihnya kalau memang kita sudah tahu itu hipertensi, jadi dari pola makan, pola hidup, bukan saja obat, harus dirubah segala sesuatunya. Ngerti ya? Mbak usianya berapa? Udah 41 tahun. Tapi di anak-anak nulisnya 42 nih. Yang benar yang mana? Yang mana yang benar? Ya udah mulai 42 sih. Nah, ya udah, berarti berjalan ya. Iya. Saya mau edukasi mengenai kekakuan dalam tubuh ya. Pada saat kita tidur 6 sampai 8 jam untuk orang dewasa ya, tanpa berjeda ya. Jeda tuh maksudnya setelah tidur 4 jam bangun ya. Itu mungkin dievaluasi bila terjadi seperti itu 1 minggu atau kurang lebih 1 bulan ya. Karena itu sudah terjadi gangguan tidur. Tapi kalau misalnya full tidak ada apa-apa ya, kalau misalnya bangun sebentar hanya buang air kecil tuh normal. Kekakuan pada otot dan sendi itu terjadi pada saat kita bangun di pagi hari. Biasakan untuk pagi hari ya saya ajarkan sentuh dada kita dulu ya, sapa ya, bagaimanapun organ jantung itu penting ya. Kita muslim ya apalagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bahasakan dalam jantung, ginjal sini Mbak ya, terus seluruh tubuh. Terima kasih Allah atas berkat rahmat yang kau berikan pada hari ini. Lalu kamu bacakan Al-Fatihah buat diri kamu sendiri ya. Ini edukasi dari dalam segi Islam lah gitu kurang lebih ya. Sebenarnya walaupun berbeda agama juga sama seperti itu biasanya melakukan ya, karena saya juga punya teman-teman seperti itu. Bukan punya teman-teman seperti itu, maksudnya saya ajarkan walaupun dia beda agama gitu ya. Tolong ibu praktekkan kurang lebih hampir 3 hari, gimana rasanya ya. Itu satu ya, edukasi dari saya. Kedua, peregangan di dalam tubuh itu penting pada saat kita bangun sebelum turun dari kasur ya. Biasakan untuk tangan ke depan ini ya. Ada berapa hitungannya? 30 detik. 1 2 3 4 5 6 30. Terus ke sini ya. Terus ke sini ya. Terus apalagi yang dilakukan adalah jinjit. Nih, lihatin posisi saya ya. Jadi jinjit kayak gini nih. Jinjit ini ya. Coba nih. Itu dari belakang aja deh. Ini ya. Kamu lihatin dong. Ibu jinjit. Nah ya. Berapa kali? Biasakan pertama dosis awal adalah 10, 15, nambah lagi 30, mentok 50 ya. Cukup itu dulu. Kenapa? Jinjit gunanya buat perbaikan ginjal. Gitu tahu dari mana? Dokter mana? Dokter siapa yang ngasih tahu? Suka ada di ini, lihat di. Ya udah ya. Kayak gitu. Kalau itu yang paling ringan ya, ibu rasain aja dulu kurang lebih selama 3 hari. Ada nggak perubahan dalam ya ibu? Kan sering pegel, apa gitu kan? Ini sakit banget tulangnya. Ya, kalau nyari tulang itu kecuali ibu datang ke saya, tadi saya ketiban pohon. Ini kan nggak ada apa-apa. Tiba-tiba sakit. Tiba-tiba merasa sakit. Nah, ibu betul bekerja, tapi butuh peregangan untuk merelaksasikan tubuh bagian yang kaku tadi. Ngerti ya? Saturasi suhu semuanya dalam batas aman ya. Tapi radangnya karena apa nih? Pola hidup makan atau ya gimana? Nggak tahu, tiba-tiba kalau mau kayak bengkak tadinya, radangnya bengkak. Terus nelan aja sakit. Ya udah. Kalau radang bengkak yang bisa ngeliat kan bukan ibu sendiri ya. Dari sini nih. Iya. Ibu nganga gitu ya. Berarti udah tahu dia ya, ilmu SOP dokter udah ngerti. Pusing ke sini nih. Ya jelas lah kalau misalnya kita radang. Jadi kalau dalam radang itu ada rubor, dolor, kalor ya. Itu kan dari rumus ilmiah kedokteran ya. Jadi kalau memang ada peradangan pasti jelas ya, kita ada pusing, pegel-pegel ya, itu harus diobatin. Tapi obat itu kan cuma sementara, tetap pola makan, pola hidupnya dirubah. Barukan terus. Ya, bodrek udah minum. Nah, yaudah sekarang kita stop dulu ya. Tadi yang aku edukasi tolong dijalankan. Sehari minum 10 gelas sama dengan 2 liter mentok ya, nggak boleh lebih. Ini kalau saya nih ukuran segini 660, jadi 3-4 kali minum kayak gini ya. Tidak minum berwarna, tidak minum kopi,
Kopi minum sih. Ya di stop dulu, di stop dulu. Yang kesukaan ibu di stop dulu. Nanti tolong dirasakan ada perubahan lebih enak atau tidak ya. Karena yang sumber pertama sekali, menurut saya sih yang awal yang saya bilang, assalamualaikum, baca al-fatihah buat diri sendiri, ya. Silakan yuk kita periksa ya, karena dari anamnesa sudah cukup jelas. Tadi saya sudah edukasi juga, kita pemeriksaan secara fisik. Iya, memang kalau radang itu kan, kalau ada inflamasi dalam tubuh itu kan pasti tubuh kita mengalami suatu teguran lah, teguran ini nggak enak segala macam. Karena apa? Semua yang masuk yang ibu rasakan itu berawal dari mulut. Udah nggak usah dijelasin lah, ibu udah pintar ya. Saya bingung soalnya, ya, udah tahu tapi nggak dijalanin, bingung juga saya. Nah ya, nih kamu pemeriksaan fisik dari paru ya, nggak ada ronsi, nggak ada wheezing ya. Kita lihat bagian lambungnya ya, sambil ditekan. Lumayan banyak gasnya ya. Sakit nggak? Hah? Yaudah. Makannya apa? Yang gede. Ya, makannya ini apa? Mangga, asam. Nggak pernah makan nasi. Ya, kok bisa gitu? Jeruk, terus buah-buahan gitu. Yang gede aja ya. Yang gede. Udah kok. Tuh hitam kenapa tuh kanan kiri? Udah selesai. Ya coba akralnya dingin apa enggak? Coba saya periksa. Ini akral ya. Nah, akralnya dingin. Kalau malam itu hangat, menggigil nggak kenapa-napa, ini suhunya normal, nggak usah terlalu berlebihan untuk pemikiran yang tidak merupakan suatu diagnosa tersebut ya. Namanya bagus nih Komaria ya. Ini edukasi tadi udah ya dari ibu dokter ya, dari aku ya. Nah sekarang diagnosanya adalah faringitis ya, faringitis akut dan tonsilitis. Ya ampun, umur segini masih berkembang amandelnya. Jadi tonsilitis itu di sini ya. Nih, pula di sini ada kelenjar ya. Nah, kelenjar itu bisa T1, T2, T3, T1, T2 nah, ini bagaimana caranya untuk tidak berkembang ya? Minum tidak boleh air dingin. Kurangin micin, roiko dan segala macam pengawet ya. Nah, terus makan tuh dijeda kalau bisa ya. Misalnya kalau pagi itu ada organ di dalam tubuh kita namanya adalah organ yang memproduksi insulin lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau makan jangan gorengan yang lain ya. Pagi makannya buah. Terus nanti siang makannya berat ya. Tapi kalau lagi enak badan, kalau kita terkena virus nggak apa-apa, pola hidupnya dirubah dulu ya, biar kita fit dulu baru nanti dirubah lagi. Jelas nggak Bu Komaria? Kalau nggak jelas nanti saya terangin ulang lagi. Jelas. Semua ya, dari bangun tidur, dari pola hidup ya, dirubah dulu ya. Yang tadi yang assalamualaikum buat tubuh al-fatihah sendiri ya, itu penting. Kalau kita dokter hanya sebagai pelengkap aja ya. Ada lagi Bu Komaria? Udah. Butuh surat izin dokter nggak? Minta. Oke, ya. BPJS dokter keluarga di mana pada saat nanti kita ada keluhan bisa kembali lagi dan tolong obatnya dikembalikan ke kita. Karena ya kita memberikan terapi itu nggak langsung kok obatnya dikit bukan. Karena kalau dokter keluarga itu takutnya nanti ibu berobat lagi, ini minumnya akhirnya diminum semua. Jadinya overdosis kan yang kita diinginkan ya. Kalau misalnya ada kegawat daruratan, misalnya penurunan kesadaran, tanda-tanda vital menurun, cepat ke IGD tanpa rujukan, ya, karena sudah mengancam jiwa. Ya udah nih Bu Komaria pinter ya, jadinya aku udah nggak perlu nerangnya panjang lebar ya, nih masih bagus semua kok, ini jangan dikhawatirkan. Tapi pola hidupnya dirubah ya. Ini tidak lagi demam, maka saya tidak perlu memberikan antibiotik ya. Coba tangannya di sini. Nah, dari akral aja kita udah bisa ngelihat ya pasien ini memang nggak demam. Kalau dia demam cukup pegang ini aja, ini merupakan pemeriksaan secara sederhana, nggak perlu dengan harus begini ya. Ya ini SKD berapa hari? Itu aja 2 hari lah. Ini lemes Dan ischialgia dirubah tapi ya. Coba sini dulu sambil diri, coba saya mau lihat lingkar perutnya. Pengetahuan juga buat Ibu Komaria, sini dekat sama saya ya. Jadi
Nah, normal ya, bagus ya 80 ya, berarti dia bisa menjaga aktivitas dengan baik ya. Biasa kalau wanita itu bentuknya 80 sih, tapi 84 ya beda-beda dikit ya. Jangan lupa ya, walaupun sehat semua keadaannya, walaupun ibu ini bagus ya, usia di segini ya, tetap harus olahraga seimbang ya. SKD nanti minta dari dokter Maya segini ya. Jadi saya udah tulis diagnosanya ya, faringitis akut dan fatik ya. Fatik rasa lelah. Kalau hari Minggu tuh lari juga. Jangan lari ini usia udah segini ya, jalan aja santai. Saya juga nggak jauh kok kayak ibu ya, jangan lari ya. Udah capek sebenarnya. Tidak disarankan lari umur segitu. Nah ya, terima kasih Bu Kumara, sehat selalu. Ya, kenapa nih Bapak? Kena mutabe. Hah? Mutabe. Oh, gimana Pak kabarnya Pak? Aduh, baru ketemu. Iya, saya kan nggak pernah berobat karena saya terus alhamdulillah. Iya. Mamanya ini Pak Suroto. Kemarin. Lemes dia. Wah, ini lemes, lagi mualnya masih ada, tenaga nggak ada, makan lagi malas. Masih kerja? Ini masuk kerja saya biar ntar nih pengen istirahat lah 2 hari. Oh iya. Hari ini sama besok. Masih di mana sih? Aku lupa deh, di Indoseki ya? Romans. Romans ya Allah. Si Ambon gimana kemarin? Masih ada sih. Bilangin tuh katanya kenapa kok nggak diangkat-angkat sama Iya. Tiduran Pak Suroto, ya ampun, udah lama nggak ketemu ya. Iya, ya kali itu dulu ya sama bapaknya itu kan yang klinik ini. Alhamdulillah ini kemarin malam minggu tuh saya udah berobat ke Hermina. Oh, dirawat. Karena darurat. Iya, nggak apa-apa, memang betul. Ya, sekarang masyarakat berarti udah tahu ya, kalau darurat ke penurunan kesadaran mengkhawatirkan, cepat ke IGD. Maaf ya, lihat seleranya. Ini deh. Ya, pikiran saya kan masa semalam aja turunnya udah 3 kilo berat badan. Ya udah, ini kan diare jelas karena cairan banyak yang keluar ya. Kasih lagi kepada pasien bahwa kalau untuk diare itu wajar kalau misalnya kita terkuras ya dari isi tubuh kita sampai kadang apa yang di dalam perut kita keluar semua. Itu bukan lemak yang keluar tapi cairan ya, elektrolit. Jadi tubuh itu terdiri dari 90 sekian persen dari air ya, baru makanan dan lemak dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya airnya nggak ada dalam tubuh ya kayak beras, kayak karu beras kempes. Nah jadi jelas lah turun berat badan. Makanya semalam kok Nggak usah dipikirin berat badannya, yang penting kita tidak BAB satu. Ya, tidak BAB lagi, terusnya keadaan lambung tidak mual ya, walaupun sedikit. Pola hidupnya dirubah ya, pola hidupnya udah mulai dirubah. Kemarin makan apa bisa mutaber? Kayaknya nih saya pagi itu sebelum makan pisang rebus pagi itu. Terus siang makan ya nasi itu cuman yang saya ingat ya itu ikan patin itu aja, kayak rada dipedesin itu aja. Pagi? Enggak, siangnya. Siang, tapi perutnya kosong langsung makan pedes ya? Iya itu. Jadi perutnya belum diisi sama sekali kan. Pencernaan kita kan butuh mencerna itu 4 jam. Nah dari 4 jam itu ke makan siang kan ada tuh ya. Nah tiba-tiba langsung pedes gitu di warteg ya? Apa di mana? Ya di rumah. Di rumah bapak. Di istri yang masak. Dari dikasih tetangga lah. Tetangga. Jadi jam 5 itu udah mulai terasa kok mualnya ada, ini terus langsung muntah. Jadi dikuras semua itu nasi yang di dalam itu udah keluar semua. Habis itu terus habis nasinya tinggal airnya juga keluarnya banyak terus. Ya udah, sekarang udah nggak diare lagi ya? Enggak. Obat dari Hermina masih ada? Habis. Kita kasih ini ada. Udah. Ini yang obat dari ini aja yang merasakan lemes, mual ya. Diare udah gak akan aku kasih zinc ya. Zinc aku kasih 10 1 kali 1 diseduh. Jadi diseduh kayak gini, nih sendok, nih zinc diseduh gitu pakai air, diminum 1 kali 1 karena ini vitamin juga buat usus ya. Edukasi sudah tadi ya, pola makan, pola hidup ya harus dirubah. Besok-besok kalau mau makan langsung pedas tidak disarankan. Ya, seiringnya usia coba dilihat dulu kita mau makan apa ya, pelan-pelan. Jangan kaget tubuhnya. Nah, pada saat pisang rebus nggak kaget kan dia? Enggak. Iya berarti pisang rebus ini kayaknya anteng aja. Ya, berarti kan kurang lebihnya memang butuh pengenalan dulu, ya kan ya?
alergi obat nggak ada ya? Nggak ada. Beneran nggak ada ya? Insya Allah Ini nggak ada. berobat jalannya sama aku ya. Iya. SKD 2 hari. Nah ini pos ya, pos rawat inap ya, rawat inap, gastroenteritis kronis ya. Kenapa dibilang kronis? Karena waktu itu diarenya udah lebih dari 10 kali ya Iya, kan? Ya. iya. Ya jadi wajar lah kalau untuk istirahat ya. Iya. Bapak silakan tanda tangannya karena bersedia untuk saya edukasi, saya periksa. Di mana nih saya tanya? Boleh di sini ya. Oh, sini. Ada lagi nggak pertanyaan ya? Enggak sih. Istirahat yang cukup, minum sehari 2 liter, nggak boleh air dingin, tidak boleh minum kopi, tidak boleh merokok, tidak boleh aktivitas berat dulu ya. Dikasih surat izin, saya sebagai dokter kan pasti tanda tangan. Itulah kegunaannya ya. Terus Bapak juga ada ini nggak, ada yang mau ditanyain ke saya nggak? Enggak, kan kemarin saya kan langsung kan dari berobat langsung tuh dokter ini memang harus begini Bu, ini harus bayar lumayan nggak gede-gede amat, tapi kalau bagi yang nggak punya benar-benar nggak punya kan rada-rada ini juga. Oh ya udah. Ini masukan Pak ya, nanti mungkin kalau Ibu bisa bantu ya, ini masukan aja, mungkin nanti saya akan infokan ke BPJS Kesehatan karena ini kan saya nggak tahu ya kebenaran dari Pak Suroto, tapi kalau memang benar Bapak membayar itu harusnya memang bisa dibayar. Akuntansinya ada yang komplit kok saya. Pak catat aja nomornya nanti saya Kita ambilin ya. Maaf Bu. Pak Suroto ya, jadi aku kasih edukasinya udah jelas ya, pola makannya juga sudah jelas, ya terusnya SKD-nya bisa di sana. Terus kalau misal memang Bapak ada keperluan atau yang perlu ditanyakan, silakan hubungin hotline klinik kita ya Pak. Disimpan nomornya ya, nanti sewaktu bener nggak dokter begini gini, jadi kan bisa nanya layanan. Siap. 0812191075. Nanti kalau ada Ambon bilang, Pak Suroto terima kasih ya. Terima kasih Dok. Kalau diajak ngomong terus nggak bisa. Ini olahraga nggak berlaku olahraga malam, olahraga pagi. Ini olahraga jam 12 malam katanya. Ya udah itu mah nggak usah diumumin. Parah. Itu mah rahasia pribadi. Nih nanti nih, OB-nya sekarang apa lo duda apa duren? Ini saya kan masih jomblo, nggak paham ngomong Ike. Enggak duda apa duren? Masih jomblo. Ah nggak jelas. Ya nggak ada yang paham nih ya, nggak ada yang paham. Siapa namanya siapa aku lupa. Tiara nggak paham, aku nggak paham ya. Yang paham masalah si Wika nih. Nih sambil ini main otak aku. Yang ibu kan Allah temanya sih parah. Udah pokoknya dia kalau seminggu di sini kalian pasti kurus deh karena ketawa kan bisa kurus loh. Direkam loh Wika. Wika jangan dong. Jam 12 malam doang. Iya. So tau lo manggil jam 12 malam apaan coba? Tidur. Tahu ah. Baru nih sekarang nih ya. Ini OB-nya. Namanya rada-rada. Rada-rada apa? Ya rada-rada setengah. Itu
Itu namanya apa, Mail? Janitor. Ini namanya janitor ya. Ini Janitor es es mambo mambo dari mana? Ini rasa kacang nih. Sekacang. Nih, ini rasa susu. Susu ya. Nah, ini rasa vanila. Stres. Stres lah cuma sekotak.